Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bertemu lagi bersama Mbak Didi. Di sini Mbak Didi mau belajar tentang fisika, yaitu fisika dari dasar hingga fisika modern. Apa itu fisika dan kenapa penting sih? Fisikawan terkenal bernama Richard Feynman berkata, semua yang kita ketahui tentang alam berasal dari fisika. Tapi fisika bukan hanya tentang rumus, angka, atau soal ujian. Fisika adalah upaya manusia memahami alam semesta. Kita akan menjelajahi gerak, cahaya, suara, energi, dan bahkan waktu. Dan percayalah, semuanya akan masuk akal. Pertama, di sini Mbak Didi akan menjelaskan tentang gerak dan hukum Newton. Gerak adalah perubahan posisi terhadap waktu. Fisika klasik dimulai dari sini, dan Isaac Newton berikan landasannya. Hukum Newton pertama atau hukum inersia. Benda akan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Contoh, bola yang berhenti karena gesekan udara atau lantai. Hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Semakin berat benda, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Hukum Newton ketiga, setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Itulah mengapa saat kamu melompat, kamu bisa terdorong ke atas. Kedua adalah energi dan usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, dan usaha terjadi saat gaya menyebabkan perpindahan. Contohnya, mendorong meja sejauh 2 meter dengan gaya 10 Newton menghasilkan usaha 20 Joule. Dan jenis-jenis energi ada 3, yaitu energi kinetik karena gerak, energi potensial karena posisi, dan energi panas, listrik, nuklir, dan kimia. Dan hukum yang terpenting adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Inilah dasar semua ilmu teknik dan teknologi. Yang ketiga yaitu gelombang dan suara. Gelombang adalah cara energi berpindah tanpa membawa materi. 2 jenis utama, transversal seperti cahaya dan longitudinal seperti suara. Suara adalah getaran partikel di udara. Kita mendengar karena gelombang longitudinal merambat dan ditangkap oleh telinga. Frekuensi menentukan tinggi suara dan amplitudo menentukan kerasnya suara. Gelombang juga digunakan dalam teknologi loh, seperti Wi-Fi, radar, dan USG medis. Listrik dan magnet. Segala sesuatu yang kita pakai saat ini, listrik, komputer, lampu, itu berasal dari pemahaman tentang elektron. Listrik mengalir karena muatan negatif atau elektron dan bergerak dalam konduktor. Medan magnet muncul di sekitar kawat berarus. Arus listrik dapat menghasilkan magnet dan sebaliknya. Aplikasinya seperti generator listrik, motor listrik, transformator, dan MRI. Yang kelima adalah cahaya dan optik. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Ia bisa dipantulkan
dibiaskan, atau dipecah. Refleksi adalah cahaya yang memantul, dan refraksi adalah cahaya membelok saat melewati medium yang berbeda. Contoh pembiasan adalah pensil tampak bengkok dalam air. Prisma memecah cahaya putih menjadi spektrum warna atau pelangi. Kamera teleskop dan kacamata semuanya memakai prinsip optik. Yang keenam atau yang terakhir itu adalah kita akan mempelajari tentang fisika modern, teman-teman, yaitu tentang relativitas dan kuantum. Pada awal abad ke-20, dunia fisika itu berubah. Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas. Waktu dan ruang bisa berubah tergantung kecepatannya. Relativitas khusus. Kecepatan cahaya konstan dan waktu bisa melambat saat bergerak cepat. Kemudian ada relativitas umum, yaitu gravitasi melengkung di ruang dan waktu. Lalu kemudian ada fisika kuantum. Partikel bisa jadi gelombang, probabilitas bukan kepastian. Dan elektron bisa berada di dua tempat sekaligus. Dan yang ketujuh itu adalah tentang fisika di kehidupan sehari-hari. Fisika bukan cuma di laboratorium. Dia ada di dapur, di jalan raya, dan bahkan di tanganmu, yaitu smartphone. Masak air, itu kalor. AC, transfer panas dan fluida. Rem mobil, gaya gesek. Kamera, lensa dan optik. Tanpa fisika, tak ada internet, GPS, atau listrik. Kita baru menyentuh permukaan dari apa yang fisika tawarkan. Tapi sekarang kamu tahu satu hal, fisika adalah kehidupan itu sendiri. Jika kamu suka belajar seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya bersama Mbak Didi. Terima kasih.